6 aparatur sipil negara atau ASN di Prabu Mulih, Sumatera Selatan ini benar-benar kelewatan. Bayangin aja, mereka udah bertahun-tahun nggak pernah masuk kantor. Tapi mereka masih tetap terima gaji setiap bulan. Kejadian ini terbongkar setelah Inspektorat Kota Prabu Mulih bareng Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM inspeksi mendadak atau sidak pada 29 April lalu. Mereka datangin kantor dinas kelurahan sampai kecamatan buat ngecek langsung kehadiran pegawai. Hasilnya ditemui banyak data absen yang janggal banget. Ada ASN yang bolos 2-3 tahun, bahkan ada ASN yang bolos sampai 10 tahun. Masya Allah, Kepala Inspektorat Indra Bangsawan bilang semua ini berawal dari laporan internal beberapa dinas. Mereka curiga ada pegawai yang nggak pernah kelihatan tapi masih dianggap aktif dan terus digaji. Setelah ditelusuri, ternyata kecurigaan itu terbukti. Indra bilang ini bukan sekedar bolos kerja, tapi ini udah masuk kategori pelanggaran berat. Sekarang katanya Inspektorat sedang bentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Mereka mau ungkap alasan dibalik ketidakhadiran para ASN itu, termasuk yang ngaku sakit selama bertahun-tahun. Keputusan akhir mengenai sanksi ada di tangan wali kota. Tugas kami adalah melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi, ujar Indra. Kalau ditelusuri, kasus kayak gini bukan cuma terjadi di Prabu Mulih. Di Kabupaten Mimika, Papua, ada kasus serupa. Tahun 2021 ditemukan ada 280 ASN yang bolos kerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka ada yang menduduki jabatan eselon 3 dan eselon 4. Mereka tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, pemerintah distrik maupun kelurahan. Ironisnya, mereka tetap digaji dan dapat tunjangan. Jangan seenaknya tidur-tiduran di rumah, lalu tiap bulan terima gaji enak-enak tanpa bekerja, kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Apa yang terjadi di Prabu Mulih dan Mimika jelas nggak bisa ditoleransi. ASN itu digaji dari uang pajak masyarakat, termasuk fasilitas berupa tunjangan ini dan itu. Tapi yang menjijikan, mereka malah bolos dan mengabaikan tanggung jawabnya. Mereka leyeh-leyeh dan tidak bekerja. Dengan gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan, harusnya mereka jadi pelayan masyarakat, bukan malah mengkhianati pajak masyarakat. Pertanyaannya, kok bisa ya ASN yang enggak kerja bertahun-tahun enggak terdeteksi? Ini jelas bukan cuma salah oknum ASN-nya aja, tapi ini bukti nyata sistem pengawasan ASN di banyak daerah masih lemah dan gampang dimanipulasi. Ditambah, budaya saling mengoreksi di internal ASN nggak berjalan. Harusnya atasan atau rekan kerjanya melapor kalau ada ASN yang absen bertahun-tahun, bukan justru menutup mata atau menganggap bukan masalah. Karena itu, harus ada reformasi birokrasi yang lebih serius, tegas, dan transparan pasca kejadian ini. Salah satu solusinya adalah terapkan sistem presensi digital real-time yang langsung terkoneksi ke pusat, seperti Badan Kepegawaian Nasional atau BKN atau Kemendagri. Jadi, data kehadiran nggak bisa lagi direkayasa atau disulap. Kalau kejadian di Prabu Mulih dan Mimika dibiarkan, kepercayaan masyarakat ke ASN atau birokrasi pemerintah secara umum akan menurun. Dan dirugikan ujung-ujungnya adalah masyarakat sendiri. Uang pajak habis percuma dan pelayanan ikut kacau. ASN yang terbukti bolos harus segera diberi sanksi atau dipecat. Dan semua gaji yang udah mereka terima harus dikembalikan. Nggak cukup sampai di situ. Atasan yang lalai juga wajib dikenai sanksi administratif. Yuk kita awasi ASN di lingkungan kita.